Halo teman-teman, selamat datang di Skena Part 7 Study of Cinema, Expression Narrative and Analysis bersama saya, Nima Safira. Nah, pada bab ini kita akan melihat bagaimana film itu sebenarnya berbicara kepada penontonnya melalui tanda-tanda, yaitu melalui pendekatan semiotika. Seringkali kita menonton film dan langsung memahami maknanya tanpa berpikir panjang. Padahal di balik setiap adegan, warna, dialog, hingga ekspresi tokoh itu terdapat tanda-tanda yang memiliki arti tertentu. Nah, semiotika di sini itu membantu kita untuk memahami bagaimana makna itu dibentuk, dibaca, dan ditafsirkan oleh penonton. Dengan kata lain, film itu bukan hanya sekedar gambar bergerak, tetapi juga sistem tanda yang sangat kompleks. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana tanda dalam film dianalisis, termasuk melalui pendekatan dari Laurent Barthes dan juga John Fish. Yuk, simak pembahasannya ya. Pernah nggak sih Anda nonton film terus ngerasa dapet banget feel-nya, tapi nggak tahu persis kenapa? Seolah-olah film itu lagi ngomong sama kita pakai bahasa rahasia. Nah, di sini kita bakal coba bongkar bahasa itu. Oke, kita langsung aja ya. Coba lihat ini deh. Di banyak budaya barat, gaun pengantin warna putih itu simbol kesucian, awal yang baru. Tapi di beberapa budaya Asia, putih justru warna duka di pemakaman. Satu warna yang sama, tapi artinya bisa berkebalikan 180 derajat. Loh kok bisa? Gimana ceritanya sebuah film bisa ngasih makna yang beda banget cuma dengan satu pilihan warna? Jawabannya ada di sebuah ilmu yang sumpah keren banget. Nah, ilmu itu namanya semiotika. Jangan pusing dulu. Ini bukan istilah akademis yang ribet kok. Anggap aja ini kayak kunci rahasia buat ngebongkar gimana film dan sebenarnya semua hal di sekitar kita itu ngebangun makna. Simpelnya gini, semiotika itu ilmu tentang tanda. Asalnya dari kata Yunani semeion yang artinya ya tanda. Jadi ilmu ini melihat semuanya, mulai dari warna, musik, sampai cara orang berpakaian sebagai tanda yang punya arti tertentu yang disepakati bersama dalam sebuah budaya. Ada dua tokoh penting di balik ini semua, Charles Sanders Peirce di Amerika dan Ferdinand de Saussure di Swiss. Merekalah yang ngasih kita semacam kacamata buat ngebaca dunia di sekitar kita, termasuk ya dunia film. Terus muncullah seorang pemikir dari Prancis, namanya Roland Barthes. Nah, orang ini keren banget. Dia nganggap film, iklan, bahkan bungkus sabun sekalipun itu kayak teks yang bisa kita bedah. Dan dia ngasih kita toolkit praktis buat ngelakuin itu, yang dia sebut 5 kode. Betul, ada 5 kode utama yang diam-diam kerja di balik layar di hampir setiap cerita yang kita tonton. Kode-kode inilah yang ngatur gimana kita nangkep ceritanya. Oke, ini dia kelimanya. Ada kode hermeneutik, proaeretik, semik, simbolik, dan kultural. Kedengarannya mungkin agak ngejelimet ya. Tenang, kita bedah satu-satu biar gampang. Oke, yang pertama kode hermeneutik. Anggap aja ini kode teka-teki atau misteri. Contoh paling gampang ya film detektif. Pertanyaan kayak siapa pembunuhnya atau apa sih motifnya? Nah, itu mesin dari kode ini. Kode ini sengaja bikin kita penasaran, biar kita nonton terus sampai akhir buat nyari jawabannya. Selanjutnya, kode proaeretik. Ini kode soal aksi-reaksi. Balik lagi ke film detektif tadi, si detektif nemuin petunjuk, terus gara-gara petunjuk itu dia jadi ngejar tersangka. Pengejaran itu malah berujung ke konfrontasi. Jadi, satu aksi memicu aksi berikutnya. Inilah yang ngebangun ketegangan cerita. Yang ketiga, kode semik. Ini semua soal detail-detail kecil yang ngasih kita bocoran soal karakter. Misalnya, jas hujan detektif yang kelihatan lusuh, tatapannya yang capek, itu semua bisa jadi tanda kalau dia orang yang gigih, tapi mungkin juga udah sinis sama dunia. Jadi, film itu nunjukin ke kita siapa si karakter, bukan cuma ngasih tahu lewat dialog. Keempat, ada kode simbolik. Nah, kalau ini ngomongin soal pertarungan ide-ide besar. Di film detektif kita tadi, ini tuh pertarungan klasik antara misalnya keteraturan versus kekacauan, atau kebenaran lawan kebohongan. Kode ini yang bikin cerita jadi punya bobot, punya makna yang lebih dalam. Dan yang kelima, kode kultural. Ini soal pengetahuan umum. Kita semua kan udah punya gambaran soal sosok detektif swasta tangguh dari film atau buku lain. Jadi filmnya nggak perlu lagi ngejelasin dari nol. Filmnya minjem pengetahuan budaya kita bersama. Nah, ini nyambung banget nih ke konsep Barthes berikutnya yang, wah, penting banget.
Konsep itu adalah mitos. Tapi tunggu dulu, ini bukan mitos dewa-dewi Yunani ya. Buat Barthes, mitos itu adalah proses di mana nilai-nilai budaya, misalnya ide tentang kepahlawanan atau cinta sejati, itu disajiin seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran universal, sesuatu yang alami dan nggak bisa diganggu-gugat. Nah, cara kerjanya ini yang jenius. Coba bayangin gini ya. Di level pertama, kita lihat gambar mobil mewah. Itu tanda buat kekayaan. Oke, simple. Tapi di level mitos, keseluruhan gambaran orang sukses yang isinya mobil mewah, rumah gede, jam tangan mahal, itu jadi tanda baru. Tanda buat apa? Tanda buat ideologi yang lebih besar. Misalnya, mitos bahwa kebahagiaan sejati itu ya datangnya dari sukses secara materi. Lewat cara ini, sebuah ideologi bisa nyelip dan kita terima sebagai fakta. Oke, sekarang kita pindah ke toolkit yang lain. Kali ini dari seorang pemikir bernama John Fiske. Kalau Barthes tadi ngasih kita kode, Fiske ngasih kita 3 level analisis. Bayangin aja kayak kita lagi ngupas bawang, lapis demi lapis buat nemuin intinya. 3 level itu adalah realitas, representasi, dan ideologi. Ini cara yang rapi banget buat ngebongkar adegan apapun di film. Yuk kita pakai lagi contoh film detektif kita tadi. Level pertama, realitas. Ini level yang paling kelihatan mata, paling harfiah. Di film detektif kita, ini ya jas hujan yang dipakai aktornya, kantornya yang berantakan, dialognya soal kasus, sampai suara hujan di luar jendela. Ini tuh bahan mentahnya dunia film. Level kedua, representasi. Nah, disinilah sihir filmnya bekerja. Gimana realitas tadi disajiin ke kita? Misalnya, sudut kamera yang ngambil gambar dari bawah bikin si penjahat kelihatan lebih ngancam. Pencahayaan yang remang-remang ngebangun suasana misterius, musik yang tegang pas detektifnya nemuin petunjuk penting. Semua elemen teknis ini ngebentuk perasaan kita pas nonton ceritanya. Dan level yang paling dalam, ideologi. Di sini, level 1 dan 2 tadi kerja bareng buat nguatin sebuah sistem kepercayaan. Contohnya, detektif yang kerja sendirian, nggak ngandelin siapa-siapa dan akhirnya berhasil mecahin kasusnya. Nah, itu bisa jadi nguatin ideologi individualisme. Keyakinan bahwa satu orang yang gigih dan benar itu bisa membereskan masalah besar sendirian. Terus buat apa sih kita ngomongin semua teori ini? Tujuannya bukan buat ngerusak asyiknya nonton film loh, justru sebaliknya, buat memperkaya pengalaman kita. Ini ngubah kita dari penonton yang pasif jadi pembaca film yang aktif. Dengan perangkat dari Barthes dan Fiske, kita nggak lagi cuma nonton film. Kita bisa ngelihat mesin di baliknya. Kita bisa paham gimana caranya sebuah film bikin kita ketawa, nangis, atau setuju dengan sebuah gagasan. Seringkali tanpa kita sadari. Dan inilah intinya, pesan yang paling kuat, yang paling ngefek, seringkali justru pesan yang nggak kita sadari. Pesan yang diselipin diam-diam lewat tanda, kode, dan struktur cerita yang kita anggap biasa aja atau ya emang gitu. Jadi, lain kali Anda nonton film, coba deh pakai kacamata ini. Coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira kode apa ya yang lagi main di adegan ini? Nilai-nilai apa yang lagi coba dinormalkan? Anda mungkin bakal kaget sendiri sama apa yang Anda temuin. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.